Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami mengenai survei yang bertema kesadaran masyarakat terhadap COVID-19. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Faza Azizah, kemudian nomor 2 Jawahir Mifzal, lalu ada Fatima Astri, Muhammad Firza, Aji Sigontaka, Namira Aulia, Dianisa, Aiman Maristio, Azmi Muftakor, Narswaro Ilham, dan Fatima Rasali. Kemudian di sini kami menggunakan metode eksploratif dengan aplikasi via Google Form. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda percaya COVID-19 itu nyata? Di sini kita memiliki dua opsi, yaitu ya dan tidak. Dari 280 responden, didapatkan hasil 98,9% orang percaya adanya COVID-19, dan 1,1% orang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sejak 12 Maret 2020, COVID-19 resmi dianggap sebagai pandemi di Indonesia. Tingkat kasusnya pun terus meningkat dari hari ke hari. Namun sayangnya, masih banyak orang yang tidak percaya tentang bahayanya virus ini. Seperti yang pernah dilakukan oleh Badan Pusat Statistika, survei menunjukkan bahwa 17% dari 45 juta masyarakat Indonesia tidak mempercayai adanya COVID-19. Hal tersebut tentu akan mempersulit penanggulangan COVID-19 dan banyak menimbulkan berita-berita bohong ataupun berita hoax yang dapat mempersulit penanganan COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kami juga mengajukan pertanyaan yang berupa seberapa takutkah Anda terhadap COVID-19? Dari skala 1-5 yang diberikan dengan angka 1 menunjukkan tidak takut sama sekali dan angka 5 menunjukkan takut sekali, didapatkan jawaban terbanyak pada skala 4, yaitu dengan jumlah responden sebanyak 113 orang. Kemudian diikuti skala 3 sebanyak 82 responden, skala 5 dengan 64 responden, skala 2 dengan 16 responden, dan skala 1 dengan 4 responden. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketakutan masyarakat terhadap COVID-19 masih tergolong tinggi. Namun, di samping itu juga ternyata masih ada masyarakat yang sama sekali tidak takut dengan keberadaan COVID-19 ini. Next. Iya, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu apakah Anda menerapkan protokol kesehatan? Jadi pada pertanyaan nomor ini 280 dari 280 responden menyatakan bahwa mereka telah menerapkan protokol kesehatan. Hasil 100% ini menyatakan bahwa masyarakat mengetahui akan kepentingan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sehingga dengan tujuan survei ini yaitu untuk mengukur kesadaran masyarakat terhadap COVID-19, hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar betul akan pandemi COVID-19 ini dan melakukan tindakan preventif. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efektifkah protokol kesehatan menurut Anda? Di mana berdasarkan hasil survei mengenai tingkat efektivitas protokol kesehatan ini didapatkan hasil, yaitu mayoritas responden menyatakan bahwa tingkat efektivitas berada pada skala 4, dengan total responden sebanyak 129 dari 279 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa penerapan protokol kesehatan tergolong cukup efektif dalam menurunkan resiko terjangkitnya COVID-19. Ya, baik, selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Dari 279 responden, saat diberikan pertanyaan apakah isolasi mandiri adalah suatu cara efektif untuk melawan COVID-19, 91,4% menjawab iya, sedangkan sisanya menjawab tidak dengan menawarkan beberapa solusi lain. Solusi tersebut meliputi A. Lockdown, B. Isolasi di rumah sakit atau tempat khusus, bukan di rumah, C. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan senantiasa berpikir positif sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh. D. Makan enak dan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beribadah. E. Menjalankan protokol kesehatan, yaitu cukup ditegaskan lagi untuk 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa banyak orang yang mengetahui cara pencegahan dan meminimalisir penularan COVID-19, sehingga bisa memberikan solusi-solusi dan mengkaji efektivitas program yang dijalankan pemerintah.
Baik, berdasarkan hasil survei tentang pertanyaan apakah orang-orang di sekitar Anda telah menerapkan protokol kesehatan, jadi kelompok kami ini menawarkan tentang dua pilihan yaitu ya dan tidak, yang artinya yaitu bahwa dalam kata-kata ya itu memiliki arti orang yang di sekitar responden lebih menerapkan protokol kesehatan, dan kata-kata tidak memiliki arti orang di sekitar responden masih banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sesuai dengan data survei dari kelompok kami memiliki jumlah responden sebanyak 279 orang, dan di antara 113 orang tersebut menjawab iya dan 45 orang lainnya menjawab tidak. Dengan hasil survei tersebut bahwa didapati kebanyakan masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan yang berguna untuk dirinya dan juga di sekitarnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan, maka angka kematian COVID bisa berkurang dan kedepannya bisa hilang. Akan tetapi masih digolongkan banyak juga untuk orang-orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Bisa di next. Untuk kuesioner yang nomor 7, yaitu apakah tempat-tempat umum di sekitar Anda menerapkan protokol kesehatan dengan baik atau hanya formalitas saja? Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah kami lakukan, sebanyak 60,6% menjawab mereka menerapkan protokol kesehatan hanya untuk formalitas. Sedangkan 39,1% lainnya menjawab mereka menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan sesuai aturan. Artinya, banyak orang di masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan hanya untuk melindungi diri dari hukuman atau sanksi sosial yang ada. Tentu saja, hal ini tidak baik untuk keberlangsungan kehidupan di masyarakat ke depannya. Karena jika protokol kesehatan tidak bisa ditaati dengan baik oleh semua kalangan masyarakat, maka akan menimbulkan efek domino yang berbahaya bukan hanya kepada mereka yang menerapkan protokol kesehatan secara formalitas saja, namun juga bagi mereka yang memang menerapkannya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti contohnya, mungkin masyarakat umum sudah mulai jenuh dan lelah dengan keadaan yang semakin hari tidak semakin baik, namun semakin buruk. Selain itu, keadaan ini diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mulai menurun. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika kita sebagai salah satu bagian dari masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik, bukan hanya untuk formalitas untuk melindungi diri dari sanksi sosial dan hukum, agar penularan COVID-19 ini tidak semakin menyebar dan dapat menyelamatkan nyawa-nyawa orang sekitar. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah mengenai slogan hashtag di rumah aja. Maksud dari slogan hashtag di rumah aja adalah tidak keluar rumah kecuali dengan alasan yang sangat mendesak. Di era pandemi ini, program hashtag di rumah aja sangatlah baik, karena program ini dapat membantu meringankan pekerjaan tenaga medis. Mengapa demikian? Karena dengan semakin sedikitnya orang yang keluar rumah, semakin besar pula peluang Indonesia untuk terbebas dari COVID-19. Dari data di atas, ditunjukkan 279 responden mengenai program hashtag di rumah aja. Data tersebut menjelaskan bahwa dari 279 responden, 219 responden menerapkan program hashtag di rumah aja, sedangkan 60 sisanya tidak menerapkan. Hal ini adalah angka yang baik karena hanya beberapa persen orang yang tidak menerapkan hashtag di rumah aja. Bisa di next. Baik, analisis yang dilakukan pada hasil survei mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap COVID-19 antara lain untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat berkaitan dengan penemuan vaksin. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua pilihan jawaban sepanjang proses survei berlangsung, dengan responden berjumlah 279 orang. Mayoritas responden dalam survei adalah responden yang memilih percaya bahwa vaksin benar-benar telah ditemukan. Untuk presentasi responden yang percaya bahwa vaksin benar-benar telah ditemukan, yaitu 68,1% dari total responden. Sedangkan sebesar 31,9% responden memilih untuk tidak percaya bahwa vaksin benar-benar telah ditemukan. Mayoritas responden percaya bahwa vaksin telah benar-benar ditemukan, tetapi tidak sedikit juga responden tidak percaya bahwa vaksin telah benar-benar ditemukan. Simpang siurnya informasi mengenai virus COVID-19 dan banyaknya hoaks merupakan alasan mengapa banyak sekali masyarakat yang masih tidak percaya bahwa vaksin telah benar-benar telah ditemukan. Bahkan ada banyak tokoh publik yang tidak mempercayai adanya virus COVID-19. Ditambah lagi ada seorang yang dari dalam pemerintahan itu sendiri malah tidak percaya pada vaksin yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Selain hal itu, kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan aturan dan juga masyarakat yang tidak peduli
membuat kegiatan penyuluhan vaksin tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Selain itu, penegakan hukum dalam menjalankan protokol kesehatan yang dianggap tebang pilih membuat masyarakat semakin beropini yang lain-lain, hingga muncul opini bahwa virus COVID-19 ini hanyalah alat politik bagi pihak yang berkuasa. Seperti dikutip dari situs kompas.com, bahwa Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaihu menilai penegakan hukum terkait protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia masih tebang pilih. Beliau mengatakan bahwa tentu kita melihat fenomena seolah-olah penegakan hukum atau law enforcement ini kadang-kadang tebang pilih. Kata Syaihu dalam pidato sambutan dalam acara buku putih penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia secara virtual Kamis 17 Desember 2020. Syaihu mencontohkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di maskapai penerbangan plat merah sangat ketat. Sedangkan penerapan protokol kesehatan di maskapai penerbangan swasta sangat longgar. Ia mengatakan perbedaan kedua maskapai tersebut menjadi tanda tanya bagi masyarakat terkait penegakan hukum protokol kesehatan. Hal ini jadi tanda-tanda di masyarakat ada apa penegakan hukum kita terkait masalah COVID-19 ini. Kerumunan, physical distancing, dan sebagainya tidak tegas dan menyeluruh jika itu menjadi standar pada seluruh perusahaan, ujarnya. Lalu selain itu, kurangnya integrasi dari pihak pemerintah sendiri juga berdampak pada sulitnya penyuluhan vaksin virus COVID-19. Dikutip dari tribunnews.com, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan belakangan ini menjadi sorotan. Hal ini setelah Ripka Ciptaning secara terang-terangan menolak vaksinasi COVID-19. Penolakan itu disampaikan Ripka secara terbuka di hadapan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR, Selasa 12 Januari 2021, dia mengatakan bahwa kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Mau semua usia boleh, tetap saya menolak. Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi RP 5 juta, mending saya bayar. Saya jual mobil kayak kata Ripka di ruang rapat Komisi 9 DPR, Senayan, Jakarta. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, misalnya vaksin COVID-19 juga menjadi pro kontra di antara masyarakat. Pada survei kami memberikan pertanyaan, apakah Anda bersedia untuk divaksin? Kemudian kami mendapatkan hasil dari 279 responden dengan 212 orang yang bersedia untuk divaksin COVID-19 dan 67 orang tidak bersedia untuk divaksin COVID-19. Sebagian besar dari masyarakat yang sudah bersedia percaya bahwa vaksin ini dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, masih terdapat beberapa dari masyarakat yang takut bahkan belum percaya bahwa vaksin COVID-19 sudah terbukti keamanannya. Dan bahkan ada juga bagi masyarakat yang masih mempermasalahkan mengenai vaksin yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya. Ya, dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu jika diharuskan untuk memilih satu dari kedua pilihan yang sekiranya lebih berdampak kepada penanganan terhadap pandemi COVID-19 ini, apakah Anda lebih memilih untuk meningkatkan kebutuhan alat medis beserta mutu sarana kesehatan atau menambah jumlah tenaga kesehatan? Nah, berdasarkan 280 responden yang sudah mengisi kuesioner ini, didapati 77,9% dari responden atau sekitar 218 orang memilih untuk meningkatkan kebutuhan alat medis beserta mutu sarana kesehatan. Sedangkan 22,1% dari responden atau sekitar 62 orang memilih menambah jumlah tenaga kesehatan. Dapat kita lihat bahwa banyak orang lebih memilih untuk meningkatkan kebutuhan alat medis beserta mutu sarana kesehatan untuk menyokong negara dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut berkesesuaian dengan kondisi yang terjadi mengenai kurangnya sarana kesehatan seperti rumah sakit yang menjadi pusat utama penanganan COVID-19. Selain itu juga, untuk menangani jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang, diharapkan pihak fasilitas kesehatan dapat merekrut jumlah tenaga kesehatan dari tempat lain, kemudian turut berpartisipasi dalam menyiapkan sarana yang layak bagi para dokter dan perawat agar tetap menjaga imunitas tubuh mereka selama bertugas. Terlebih, baru-baru ini, pemerintah berencana untuk merelaksasi aturan STR pada lulusan sekolah kesehatan sehingga bisa langsung bekerja. Jika hal tersebut diwujudkan, akan ada tambahan sekitar 3.000 sampai 4.000 dokter dan 10.000 perawat untuk membantu dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan yang masih pendidikan pun dapat dikerahkan. Tentunya hal terkecil yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan kekurangan tenaga medis ini adalah dibutuhkan kerjasama dengan seluruh masyarakat Indonesia agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak agar terhindar dari virus COVID-19. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.